Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Komaraini dengan NIM 09012816212033. Kali ini saya akan menjelaskan tentang flowchart array dan nanti juga saya akan menjelaskan tentang bagaimana coding untuk array. Nah, mungkin langsung saja ke pembahasan. Di sini terdapat 3 flowchart, di mana 3 flowchart ini saling menghubungkan. Nah, mungkin langsung saja saya bahas. Yang pertama yaitu start atau memulai. Nah, setelah memulai, kita memiliki masukan atau kita masukkan 12 elemen, di mana 12 elemen ini yaitu 3, 1, 7, 9, 5, 4, 7, 8, 10, 6, 2, 5. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu, fungsi array ini merupakan mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi angka 3, 1, 7, 9, 5, 4, 7, 8, 10, 6, 2, 5 ini akan kita urutkan berdasarkan nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Lalu proses berikutnya yaitu ascending edges, ascending sort array, di mana ascending edge di mana mengubah atau mengatur ascending edge menjadi sort array. Nah, di sini adalah print array atau mencetak hasil pemrosesan yang pertama, lalu selesai. Kita beralih ke flowchart yang ada di sebelahnya. Saya perbesar terlebih dahulu, biar lebih jelas. Nah, di sini kita integer array atau kita masukkan array yang ini atau kita masukkan elemen yang ini. Lalu ini berfungsi untuk menganalisa, mengidentifikasi angka-angka atau mendefinisi nilai array. Jadi nilai urut dari nilai terkecil hingga nilai yang terbesar. Nah, in term ini variabel sementara atau angka sementara. Nah, di sini ada integer i sama dengan array length dikurang 1. Di mana panjang array dikurang 1. Kita sudah ketahui bahwa panjang array itu 12. Ya, jadi di sini 12 dikurang 1 sama dengan 11. Lalu proses berikutnya adalah i lebih besar daripada 0. Sebentar. Nah, apakah i lebih besar daripada 0? Jika iya atau benar, integernya j sama dengan 0. Apakah jika iya, apakah j itu lebih kecil daripada i? Lalu jika iya, maka array j itu lebih besar dari array j plus 1. Jika iya, maka term sama dengan array j sama dengan array j plus 1. Array j plus 1 sama dengan term. Lalu j plus plus. Nah, lalu kita ulang lagi ke sini. Nah, jadi j plus plus. Lalu kembali lagi ke sini. Nah, jika terjadi j lebih kurang dari i, itu false atau salah, maka i dikurang. Lalu kembali lagi ke atas sini. Nah, apabila i itu lebih besar daripada 0 itu tidak benar, false, maka return array. Mungkin kita langsung saja ke contoh ya.
Jadi integer I sama dengan 12 dikurang 1 sama dengan 11. Jadi 12 ini adalah 12 elemen dikurang 1 sama dengan 11. I kurang lebih dari 0. Ya, jika I lebih dari 0, jadi 11 lebih dari 0, benar. Jika J sama dengan 0, di sini kita masukkan J itu 3 lebih besar dari I. Jadi 3 itu lebih besar dari I. Jika benar, nah, jika J sama dengan 0, yaitu 3 lebih besar dari I, lalu di sini kita proses lagi, apakah J ini lebih besar daripada I, mohon maaf, apa benar jika J lebih kecil daripada I? Di sini kita lihat 3 lebih kecil daripada 11. Benar, maka kita proses lagi menjadi seperti ini. Nah, array 0 sama dengan array 0 plus 1 sama dengan 1, array 0 plus 1 sama dengan term sama dengan 3. Jadi arraynya seperti ini. Karena di sini kita dapat 3 lebih besar daripada 1, yaitu kita ambil di nilai ini. Nah, maka nilai 1 ini akan maju ke sini, atau 3 ini akan mundur ke sini, seperti itu. Maka hasilnya kita lihat ada perubahan antara array ini dengan array ini. Jadi di sini sudah terurut 1, 3, 1, 3, 7. Karena baru sampai sini kita pengulangan. Lalu ke sini. J sama dengan 1. Apakah 3 lebih dari 7? Jawabannya tidak. Maka dia tetap di situ. Lalu kita ulang lagi. J, apakah 7 di sini ya? Apakah 7 lebih dari 9? Jawabannya tidak, maka J++. Setelah itu J3. Apakah 9 itu lebih dari 5? Maka di sini kita akan proses. Proses dengan cara term sama dengan array 3 sama dengan 9, array 3 sama dengan array 3 plus 1 sama dengan 5, array 3 plus 1 sama dengan term sama dengan 9, lalu hasilnya seperti ini. Yang 7 tadi, yang awalnya di belakang 1, maka, yang awalnya di belakang 9, maka dia maju ke sini. Nah, lalu proses selanjutnya, J sama dengan 4, 9. Apakah 9 itu lebih dari 4? Di sini kita lihat, nih. Tentu, apakah 9 lebih dari 4? Tentu benar. Maka kita proses lagi, term sama dengan array, 4 sama dengan 9. Array 4 sama dengan array plus 1 sama dengan 4. Array 4 plus 1 sama dengan term sama dengan 9. Array 1, 3, 7, 5, 9, 4, 7, 8, 10, 6, 2, 5. Maka seperti itu seterusnya hingga dia berurutan menjadi, maka dia mencetak hingga dia mencetak
menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, mungkin langsung saya akan menunjukkan codingan untuk penyusunan angka ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini saya menggunakan cara coding secara online, yaitu menggunakan Groot.io. Saya menggunakan bahasa C, di mana di sini jenis bahasanya. Lalu di sini saya sudah memasukkan 12 elemen tadi, 3, 1, 7, 9, 5, 4, 7, 8, 10, 6, 2, 5. Di sini belum berurutan. Lalu di sini adalah prosesnya. Di sini adalah prosesnya di deklarasi. Lalu di sini return. Di sini sudah saya masukkan return, di mana return ini akan mengulang hingga dia berurutan hingga selesai. Nah, point for in sama dengan 0, i lebih kecil daripada 12, i plus plus, print, array, printf. Nah, lalu di sini kita print. Mungkin langsung saja saya jelaskan hasilnya. Nah, ini hasilnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang array dari flowchart hingga codingnya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya juga mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.